Dalam menerapkan backward design, konsep utamanya adalah dimulai dari akhir dan disempurnakan dari awal. Maksudnya gimana ya? Yuk kita bahas satu persatu tahapannya. Tahapan pertama, kita perlu mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Coba deh, tanya ke diri sendiri, apa sih sebenarnya hasil akhir yang diharapkan oleh kita sebagai guru untuk muridnya? Ingat ya, perspektifnya adalah perspektifnya murid. Jadi selalu apa yang bisa didapatkan oleh murid, bukan apa yang didapatkan oleh guru. Contohnya, kita bisa bertanya, kita pengennya murid itu bisa apa? Kemudian, pemahaman apa yang sebenarnya ingin kita bangun dalam diri murid? Kompetensi apa yang mau kita tumbuhkan dari murid? Dan kondisi akhir apa yang ingin dicapai dari suatu proses pembelajaran? Kita bisa menggunakan dokumen kurikulum ya, merujuk pada kurikulum seperti kalau di kurikulum Merdeka kita bisa melihat CP-nya apa atau tujuan pembelajarannya apa gitu ya. Atau kita juga bisa melihat secara spesifik, misalnya sekolah punya tujuan kurikulum tertentu, maka hasil akhir ini yang bisa kita masukkan di bagian awal pada saat kita merancang. Di tahapan kedua, kita perlu menentukan bukti dan asesmen yang bisa dijadikan dasar yang kuat untuk membuat kesimpulan apakah murid sudah mencapai hasil akhir yang diinginkan atau belum. Kita ambil contoh, misalnya hasil akhir yang diharapkan adalah murid mampu menunjukkan fungsi dari setiap panca indera. Apa buktinya bahwa mereka memang bisa menunjukkan fungsi dari panca indera? Misalnya, mereka bisa menyebutkan gitu ya, ini yang paling sederhana ya. Jadi mereka bisa menyebutkan apa fungsi dari panca indera ketika mereka melakukan suatu aktivitas. Atau misalnya buktinya adalah murid dapat merefleksikan bagaimana panca indera itu bisa membantu mereka melakukan kehidupan sehari-hari. Contohnya itu adalah buktinya. Jadi artinya kalau buktinya itu sudah kelihatan, maka artinya hasil akhir yang diharapkan itu memang sudah bisa dicapai. Nah, asesmennya apa? Ya asesmennya mungkin bisa sesederhana dengan observasi. Jadi kalau misalnya kita melakukan observasi, nanti kita bikin suatu aktivitas yang memungkinkan mereka untuk menunjukkan bahwa ketika melakukan ini, maka panca inderaku yang ini sedang berfungsi, misalnya seperti itu, maka artinya itu hasil akhirnya memang sudah bisa dicapai. Ya, jadi di tahapan kedua ini, yang perlu kita lakukan adalah satu buah koin, di mana sisi pertama itu kita harus menentukan buktinya apa, dan sisi keduanya itu adalah asesmennya apa. Bukti dan asesmen ini harus nyambung. Dan jangan lupa, harus sejalan juga dengan hasil akhir yang ingin dicapai. Di tahapan ketiga, kita perlu merencanakan apa sih pengalaman belajar yang ingin kita bangun dari awal hingga akhir, sehingga bukti dan asesmen tadi bisa kita lakukan. Nah, di tahap inilah baru kita merinci secara lebih detail. Ini yang tadi saya maksud, memulai dari akhir dan mendetailkan dari awal. Nah, di tahapan ini kita bisa membuat lebih detail tahap demi tahap yang akan kita lakukan dalam keseluruhan proses pembelajaran ya. Jadi kita bisa coba pikirkan gitu ya, pengalaman belajar seperti apa sih yang mau kita bangun gitu ya. Di tahapan ini kita bisa menggunakan berbagai macam model pengajaran yang memang sudah umum dilakukan. Contoh misalnya inquiry based learning atau project based learning gitu ya. Atau kemudian kita juga bisa masukkan pembelajaran berdiferensiasi di sana, atau kita misalnya mau menerapkan konsep 5M dalam pembelajaran dan seterusnya. Apapun model pembelajaran yang mau kita masukkan, pastikan bahwa ini sejalan dari awal hingga akhir sehingga bukti dan asesmen tadi bisa ditemukan dalam proses pembelajaran. Udah kebayang belum menerapkan backward design untuk merancang pembelajaran? Kalau belum, tenang aja. Ada kanvas backward design yang bisa kita gunakan. Dan kita akan bahas di video berikutnya. Jadi, jangan kemana-mana ya. Be curious, be smart.